Selamat datang di channel Raihan Zafif Utomo. Apa kabar, teman-teman? Semoga sehat selalu. Saya ingin berbagi mengenai penjumlahan dan pengurangan suatu pecahan. Semoga teman-teman suka ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komentarnya. Langsung saja yuk, disimak penjelasan berikut ini. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dibagi menjadi 4 bagian. 1. Penjumlahan berpenyebut sama. 2. Penjumlahan berpenyebut tidak sama. 3. Pengurangan berpenyebut sama. 4. Pengurangan berpenyebut tidak sama. Kita coba ingat kembali mengenai pecahan, di mana biasanya disimbolkan dengan A per B, dengan A atau bagian atas sebagai pembilang, dan B atau bagian bawah sebagai penyebut. Pertama, mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Sedangkan untuk penyebutnya tidak dijumlahkan. Untuk lebih memahami penjumlahan pecahan berpenyebut sama, mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 per 6 ditambah 3 per 6. Maka yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 2 dan 3, sehingga menjadi sama dengan 2 ditambah 3 per 6. Hasilnya adalah sama dengan 5 per 6. Mudah sekali kan? Kita coba lagi ke contoh yang kedua. 1 per 4 ditambah 2 per 4. Pembilangnya adalah 1 dan 2, maka menjadi sama dengan 1 ditambah 2 per 4. Hasilnya adalah 3 per 4. Bagaimana, mudah kan? Berikutnya contoh ketiga. 3 per 5 ditambah 2 per 5. Pembilangnya adalah 3 dan 2, maka menjadi sama dengan 3 ditambah 2 per 5. Hasilnya adalah 5 per 5. Kalau disederhanakan lagi, maka 5 per 5 sama dengan 1. Mudah sekali kan? Selanjutnya yang kedua yaitu, mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk menjawab penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, teman-teman harus mengingat kembali pelajaran mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut. Sehingga teman-teman mampu menjawab pertanyaan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, yaitu, dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dengan cara menentukan KPK dari penyebut. Dan jika penyebutnya sudah sama, maka cukup dengan menjumlahkan pembilangnya saja. Untuk lebih jelas, mari kita simak contoh berikut. 2 per 4 ditambah 3 per 8. Di sini, terlihat dua pecahan tersebut penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8, maka dari itu, kita harus menentukan terlebih dahulu KPK dari penyebut dua pecahan tersebut. Karena KPK dari 4 dan 8 adalah sama dengan 8, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu menjadi 8. Selanjutnya, setelah masing-masing pecahan disajikan ke dalam pecahan berpenyebut 8 juga, maka persamaan tersebut menjadi sama dengan 8, dibagi 4 dikali 2 per 8, ditambah 3 per 8. Maka menjadi sama dengan 2, dikali 2 per 8, ditambah 3 per 8. Sama dengan 4 per 8, ditambah 3 per 8. Hasilnya menjadi sama dengan 7 per 8. Contoh berikutnya, yaitu 1 per 6 ditambah 2 per 4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Maka, persamaan tersebut menjadi sama dengan 12, dibagi 6, dikali 1, per 12, ditambah 12, dibagi 4 dikali 2, per 12.
sama dengan 2 dikali 1 per 12 ditambah 3 dikali 2 per 12. Sama dengan 2 per 12 ditambah 6 per 12. Hasilnya menjadi, sama dengan 8 per 12. Jika disederhanakan, hasilnya menjadi, sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Sama halnya dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, maka pengurangan pecahan berpenyebut sama, dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak dikurangkan. Mari kita coba perhatikan contoh berikut ini. 4 per 6, dikurangi 3 per 6. Menjadi, sama dengan 4 dikurangi 3 per 6. Hasilnya, sama dengan 1 per 6. Contoh berikutnya, 5 per 7, dikurangi 2 per 7. Menjadi, sama dengan 5, dikurangi 2 per 7. Hasilnya, sama dengan 3 per 7. Contoh berikutnya, 4 per 5, dikurangi 1 per 5. Menjadi, sama dengan 4 dikurangi 1 per 5. Hasilnya, sama dengan 3 per 5. Mudah sekali kan? Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan terakhir, yaitu pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Sama halnya dengan penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama, pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, dengan menentukan KPK dari penyebutnya, dan jika penyebutnya sudah sama, maka cukup dengan mengurangkan pembilangnya saja. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. 2 per 3, dikurangi 1 per 6. Karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu, dengan menentukan KPK dari 3 dan 6, yaitu 6. Sama dengan 6, dibagi 3, dikali 2 per 6, dikurangi 1 per 6. Menjadi, sama dengan 2, dikali 2 per 6, dikurangi 1 per 6. Sama dengan 4 per 6, dikurangi 1 per 6. Hasilnya, menjadi, sama dengan 3 per 6, dan, jika disederhanakan, menjadi, sama dengan 1 per 2, atau, sering disebut dengan setengah. Contoh berikutnya, 3 per 2, dikurangi 4 per 5. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 2 dan 5, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, dengan menentukan KPK dari 2 dan 5, yaitu 10. Sehingga, menjadi, 10, dibagi 2, dikali 3 per 10, dikurangi 10, dibagi 5, dikali 4 per 10. Menjadi, sama dengan 5, dikali 3 per 10, dikurangi 2, dikali 4 per 10. Menjadi, sama dengan 15 per 10, dikurangi 8 per 10. Hasilnya, sama dengan 7 per 10. Demikian penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, baik yang berpenyebut sama, maupun yang berpenyebut tidak sama. Untuk melatih pemahaman teman-teman mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan, teman-teman dapat mengerjakan soal berikut ini. Tuliskan jawaban teman-teman pada kolom komentar di bawah. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.